beda. Belajar dari Allah pasti beda. Tuhan yang Esa, Tuhannya Israel. Saudara kita mau mengajar Alkitab tanpa mau belajar. Pantas saja dia meninggalkan kepercayaannya dari Yesus dan pindah ke agama yang lainnya. Maaf sebelumnya, jika belum pernah jadi murid yang baik, jangan coba-coba jadi guru karena akan menyesatkan. Anda akan menjadi guru palsu, guru yang menyesatkan. Maaf juga, ikan tidak usah diajari berenang. Kristen tidak perlu diajarkan Alkitab karena Alkitab adalah firman Tuhan dan kami memiliki Roh Kudus, Roh Tuhan yang ada di dalam diri kami yang akan menerangi seluruh kebenarannya. Mari kita bahas. Dia membahas ini, Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Cerdaslah dalam beriman, dan temukan kebenarannya. Mari kita membahas dengan pertanyaan-pertanyaan yang memberikan pencerahan dan mencerdaskan. Yang pertama, ayat ini sama dengan Ulangan 6 ayat 4 dan 5. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Tuhan berbicara kepada bangsa Israel. Pertanyaan kedua, siapakah bangsa Israel? Bangsa Israel adalah keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Nama Yakub diganti menjadi Israel. Jadi keturunan Abraham adalah bangsa Israel. Dan hal yang lain, setiap orang yang menjadi milik Kristus adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Tuhan. Milik Kristus berarti orang yang telah percaya kepada Yesus menjadi miliknya, menjadi umatnya. Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kami yang percaya Yesus, kami keturunan Abraham dan kami juga termasuk Israel secara rohani. Yang ketiga, siapakah Tuhannya Israel, Tuhannya Abraham? Yahweh Elohim yang menyatakan diri kepada Musa, Aku adalah Aku. Keluaran 3 ayat 14. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itulah Tuhan Israel yang menamakan dirinya Aku adalah Aku ketika Musa menanyakan kepadanya. Yang keempat, Tuhan Israel adalah Tuhan yang Esa. Artinya, hanya Israel yang mempunyai Tuhan yang sejati. Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Ulangan 6 ayat 14, janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Jadi jelas hanya Tuhan Israel adalah Tuhan yang sejati, Tuhan yang Esa. 5. Tuhan Israel berjanji akan menyatakan namanya. Keluaran 6 ayat 2. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang maha kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Yang keenam, Tuhan menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang maha kuasa. Itulah Yesus, Matius 1 ayat 21. Firman menjadi manusia, bukti kemahakuasaannya. Yang ketujuh, Yesus selalu berkata, Aku adalah, ego eimi. Kata yang sama dipakai oleh Yesus adalah Aku adalah Aku, ego eimi. Yesus berkata, Akulah kebenaran, Akulah kebangkitan, Akulah hidup, Akulah terang dunia, Akulah yang awal, Akulah yang akhir. Ini semua adalah nama-nama Allah. Dan kata yang sama dipakai oleh Yesus adalah
pernyataan bahwa dirinya adalah Tuhan. Dan ini yang membuat orang Yahudi marah karena Yesus dianggap menyamakan diri dengan Tuhan. Padahal dia memang Tuhan yang sejati, Tuhannya Israel yang telah menyatakan dirinya menjadi manusia, yaitu Yesus. YHWH, lihat tanganku, lihat pakuku, itulah Yesus. Kesimpulannya, Tuhannya Abraham dan keturunannya adalah Tuhan Israel, yaitu Tuhan yang Esa, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah menyatakan dirinya menjadi manusia. Namanya Yesus. Dan setiap orang percaya Yesus adalah keturunan Abraham, keturunan Israel. Sama seperti yang Yesus katakan, Yohanes 21 ayat 15. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Siapa yang layak kita kasihi? Mengasihi Tuhan, tentu Yesus dengan pertanyaan seperti ini membuktikan dan menyatakan dia adalah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin.